Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum berita keluarga kita bacakan, kami beritahukan waktu masuk hari ini jam 12.21 menit. Kira-kira 8 menit lagi waktu akan masuk. Dia tinggal 8 menit lagi. Kami beritahukan, kami imbau bapak-bapak, saudara-saudara yang masih berada di luar masjid agar bersegera menuju masjid. Dan pada bapak-bapak, saudara-saudara yang sudah berada di dalam masjid, utamakanlah memenuhi saf yang terdepan terlebih dahulu. Juga kepada adik-adik kami, anak-anak kami, mengingatkan, tolong sewaktu khatib berkhutbah, tolong diperhatikan. Jangan ada juga yang bercakap-cakap atau bersuara. Berita keluarga, untuk dalam minggu ini meninggal salah seorang keluarga kita, Bapak Samsurijal. Beliau ini suami dari Res Piliang di Pitopang, meninggal hari Kamis kemarin. Itu marilah sama-sama kita berdoa dan memaafkan kalau ada beliau tersangkut dengan kita, kalau ada beliau sangkut salah dan tersalah. Mbak Dewa, ya, mudah-mudahan kesalahan kita juga sudah dimaafkan. Dan untuk keuangan Masjid Raya Gebang, masjid kita, kas minggu yang lalu 686.900 rupiah. Uang masuk 2.514.500 rupiah. Ini adalah infak kita Jumat yang lalu. Pengeluaran dalam pekan ini 2.883.000 rupiah. Jadi sisa kas kita saat ini uang yang di tangan adalah 318.400 rupiah. Untuk anak yatim, sisa minggu yang lalu 3.810.000 rupiah. Infak kita Jumat yang lalu 1.212.000 rupiah. Jadi saat ini ada saldo anak yatim 5.022.000 rupiah. Ini yang sudah kita kumpulkan selama bulan Agustus atau 4 kali Jumat. Dan hari ini adalah Jumat yang kelima. Setelah ini akan kita bagikan untuk anak-anak yatim di daerah kita. Kas kegiatan sosial, sisa kas hari ini itu 9.569.200 rupiah. Dan kas di Bank Nagari, ini kas masjid 2.269.000 rupiah. Di Bank BNI 6.838.000 rupiah. Jadi kas kita berjumlah semuanya yang dengan di bank juga berjumlah lebih kurang 9 juta rupiah, 9 jutaan rupiah. Untuk khatib kita hari ini jadwalnya adalah Ustadz Al-Mirzan LC dari Payakumbuh. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Dan juga kami beritahukan
di toko Haji Nian kita masih mempunyai pun sampai saat ini sama dengan minggu yang lalu, itu 4.200.000 rupiah. Belum ada angsuran dalam minggu ini. Sementara uang yang masuk pada kami baru 100.000 rupiah itu angsuran ini. Jadi belum distorkan ke toko Haji Nian. Kalau sudah distorkan itu berarti kurangnya hanya 100.000 rupiah. Jadi kita masih berutang 4.100.000 rupiah lagi. Untuk itu marilah ini kita usahakan bersama-sama untuk penyelesaian utang kita ini. Semoga dengan cepatnya selesai utang kita sudah bisa pula menyusun program yang lain untuk kemajuan masjid ayat kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
حي على حي على حي على Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, وهي وصية الأولين والآخرين. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى: summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kita kelak akan ditanyai oleh Allah terkait nikmat-nikmat yang selama ini diberikan di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jikalau kita berbicara tentang masalah nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
tentunya kita akan selalu dihadapkan kepada firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bagaimana tidak akan pernah mungkin bagi kita untuk bisa menghitung, baik secara rinci ataupun secara umum, secara global, tentang betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang selama ini telah kita nikmati. Bahkan nikmat Allah 5 menit yang lalu saja sampai detik ini, tidak akan ada di antara kita yang bisa menyebutkannya satu persatu. Maka di antara nikmat besar yang Allah titipkan kepada kita di atas dunia ini, yang kehidupan kita selaku manusia tidak akan mungkin berjalan baik kecuali dengan hadirnya nikmat ini. Maka nikmat ini merupakan kebutuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Dan nikmat yang kita maksudkan adalah nikmat air, yang belakangan ini, bahkan di antara kita sampai hari ini, masih ada yang diuji oleh Allah dengan keberadaan air tersebut. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Nabi kita alaihi salatu wassalam pun bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamah, sesungguhnya hal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah kepada hamba-hambanya di hari kiamat kelak, an yuqala lahu, ketika ditanyakan, dikatakan kepada setiap hamba tersebut, alam nusihhalaka jismaka, bukankah telah kusehatkan bagi kalian jasad kalian, wa narwika minal ma'il barid, sebagaimana telah kulepaskan dahaga kalian dengan air yang sejuk. Oleh karenanya air merupakan salah satu nikmat yang kelak paling pertama kali Allah tanyakan dari kita. Dikarenakan air memiliki kedudukan yang besar di dalam kehidupan ini. Bahkan kebutuhan kita kepada air ini, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terbatas hanya semasa hidup di atas dunia saja. Namun kelak ketika kita tengah berada di padang mahsyar sekalipun, kebutuhan terhadap air ini tetap akan ada. Oleh karenanya sebelum manusia menyeberangi sirat, maka manusia pun akan berbondong-bondong mendatangi telaga Nabi alaihi salatu wassalam agar bisa minum walaupun hanya seteguk dari air telaga Nabi kita yang mulia. Namun tentunya tidak setiap orang yang ingin datang kemudian bisa untuk mendatanginya begitu saja. Sehingga di padang mahsyar kita pun masih butuh kepada air. Bahkan ketika seorang hamba telah jelas nasibnya, baik ketika ada yang ke surga ataupun ada yang ke neraka, maka persoalan air ini pun tetap akan berlanjut. Oleh karenanya mereka yang telah berada di dalam surga, kenikmatan yang Allah berikan pun masih berkaitan dengan seputar air. Maka sering kita membaca firman Allah, tajri min tahtihal anhar, terkait adanya aliran sungai di dalam surga tersebut. Bahkan tidak cukup sampai demikian saja. Bagaimana kemudian di antara air-air sungai tersebut, ada yang airnya berupa air susu, ada yang berupa air madu, ada yang berupa khamar yang tidak lagi memabukkan. Ini semua pun kaitannya dengan air. Adapun mereka yang telah berada di dalam neraka, maka mereka pun dilarang untuk menikmati nikmat air tersebut. Yang oleh karenanya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 50, wa nada ashabun nari ashabal jannah,
Dan kelak para penghuni neraka pun akan memanggil para penghuni surga, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Wahai para penghuni surga, tolong berilah kami seteguk dari air minum. Jadi yang mereka minta pun tidak banyak, seteguk saja sudah cukup. Atau dari apa yang Allah telah karuniakan kepada kalian di dalam surga tersebut? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Namun nyatanya mereka yang telah berada di dalam neraka tersebut, Allah haramkan bagi mereka untuk bisa minum sebagaimana dahulunya di atas dunia. Sehingga di atas dunia saja tidak minum kita 1 hari saja, maka tidak terbayang susahnya bagi kita. Sehingga semisal ketika kita berpuasa, seringkali ketika jadwal berbuka, maka yang pertama kali kita cari adalah air. Lantas bagaimana dengan mereka yang berada di dalam neraka tersebut dalam waktu yang sangat lama, dipanggang, tapi mereka tidak mendapatkan seteguk pun dari air minum untuk melepas dahaga mereka, wal-iyazubillah. Maka ini diantara bentuk kengerian yang seharusnya mesti kita ingat, agar kemudian kita jangan sampai masuk ke dalam neraka tersebut. Lalu kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan air yang di hari ini Allah menguji kita dengannya. Dan ini mengingatkan kita dengan apa yang Allah firmankan di penghujung surat Al-Mulk, ketika Allah mengatakan, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Bagaimana pendapat kalian jikalau seandainya air kalian menjadi kering? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapa yang bisa untuk mengalirkan air bagi kalian setelahnya? Tentunya kita akan serempak menjawab bahwa tidak ada yang akan bisa memberikan kita air kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ditahannya air hujan, ini menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia, dan betapa sangat butuhnya kita kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kadang yang disayangkan, ketika dalam penyelenggaraan salat istisqa, satu kampung keluar untuk meminta hujan, namun setelahnya ketika diadakan salat zuhur, kemudian masjid pun kembali kepada keadaan semula, yaitunya sepi. Mana orang-orang sekampung yang meminta hujan tadi? Maka ini pun menjadi sebuah fenomena yang aneh yang kita dapati dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Harusnya dari salat istisqa tersebut pun menyadarkan kepada diri kita ini betapa kita selama ini sangat lalai di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, lebih condong untuk mengikuti dorongan hawa nafsu kita. Maka harusnya keramaian tadi bukan hanya kita tunjukkan di dalam salat istisqa saja, tapi kita ingin bagaimana kita beramai-ramai datang ke masjid ini, bahkan semisal di hari Jumat ini. Maka ketika Hasan Al-Basri melihat ke arah awan yang ada di atas langit, beliau pun mengatakan, wallahi fihi rizqukum. Demi Allah, melalui awan inilah Allah memberikan karunia-Nya kepada kalian, yaitunya air hujan. Walakinnakum tuhramunahu bi khatayakum. Namun ada kalanya Allah tahan air hujan tersebut dikarenakan dosa-dosa kalian. Maka betul jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah sebuah nikmat tersebut Allah cabut dari kita, melainkan dikarenakan dosa yang telah bertumpuk-tumpuk banyaknya. Maka tidak mungkin nikmat tersebut akan kembali begitu saja,
melainkan kita mesti berlepas diri dari dosa-dosa tersebut dengan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai seorang muslim di dalam menyikapi kemarau yang berkepanjangan tersebut tidak hanya sekadar menganggapnya sebagai fenomena alam semata. Lama sunyolah mungkin musim panen, kapatang lah musim hujan. Tidak hanya demikian, tapi kemudian kita sebagai seorang muslim menjadikan hal ini sebagai bahan renungan diri bagi kita. Mungkin sudah lama kita tidak menengadahkan kedua telapak tangan kita menghadap ke arah langit untuk meminta kepada Allah. Sehingga dengan ditahannya hujan tersebut, kemudian kita pun kembali meminta kepada Allah. Dikarenakan selama ini kita terlena dengan kesibukan kita di atas dunia, yang bahkan sedari pagi sampai pagi lagi terkadang waktu kita, hidup kita hanya habis untuk dunia dan perut kita semata. Sehingga mana bekal kita untuk akhirat? Maka disinilah jamaah yang dimuliakan Allah, ditahannya air hujan tersebut semestinya bisa menyadarkan diri kita yang beriman ini, jikalau seandainya kita pun masih termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam mensyukuri keberadaan air yang Allah berikan, maka di antara bentuk kita mensyukurinya adalah dengan tidak boros di dalam menggunakannya. Bahkan semisal di dalam perihal berwudu, yang oleh karenanya di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ketika sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas kedapatan oleh Nabi berwudu namun terhitung boros di dalam menggunakan air saat berwudu, sehingga Nabi menegur beliau, apa-apaan dengan keborosan ini wahai Sa'ad? Mengapa engkau boros? Afil wudu saraf ya Rasulullah atau israf ya Rasulullah. Apakah dalam masalah berwudu sekalipun ada permasalahan boros tidak borosnya wahai Nabi? Maka kata Nabi, betul. Sekalipun kalian berwudu di tepi sungai yang airnya mengalir, yang menunjukkan bahwa persediaan air tentunya sangat banyak. Namun banyaknya persediaan air bukan malah membuat kita menjadi boros di dalam berwudu. Kita sampaikan hal ini karena terkadang masih tidak jarang tentunya kita melihat dan menemukan sebahagian orang yang berwudu, dia membuka keran sebesar-besarnya, kemudian air pun keluar dengan begitu deras. Bahkan terkadang yang kurang dia perhatikan pula, terkadang orang yang berwudu di sebelahnya pun basah kuyup. Yang dikhawatirkan ini sebagai bentuk kezaliman. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan bahwasanya Nabi di dalam berwudu sangat-sangat sederhana. Bahkan satu mud dari air saja bisa cukup bagi Nabi untuk berwudu. Satu mud tersebut jamaah yang dimuliakan Allah adalah 2 genggaman telapak tangan kita. Kita ambil air dengan 2 genggaman telapak tangan, maka air yang sebanyak ini oleh Nabi sudah cukup bagi beliau, bisa untuk berwudu bagi beliau. Bahkan untuk mandi besar saja
Maka Nabi bisa mandi besar dengan 5 kali genggaman 2 telapak tangan ini. Jadi 1 genggaman bisa bagi Nabi untuk berwudu, 5 genggaman ini bisa bagi Nabi untuk mandi besar. Demikianlah Nabi mengajarkan kesederhanaan di dalam hidup ini. Maka terkait tidak borosnya dalam menggunakan air, termasuk semisal kita menghadiri pesta pernikahan atau pesta-pesta yang lainnya, kebersamaan yang lainnya. Sering kita mendapati kadang botol minum tersebut tidak dihabiskan airnya, sehingga ditinggalkan begitu saja. Tidakkah mereka sadar bahwa di luar sana masih ada sebagian saudara-saudara kita yang sangat kesusahan untuk mendapatkan air? Maka ini diantara bentuk kita di dalam mensyukuri nikmat air, agar kita tidak boros di dalam menggunakannya, termasuk di dalam berwudu tadi. Maka semoga Allah pun memberikan taufiknya kepada kita bersama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا. اللهم أسقنا الغيث المبارك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.